Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Di halaman Sekretariat Mapala Giri Prabala, 6 mahasiswa sibuk mempersiapkan pendakian. Tujuan mereka, Gunung Kembangwatu, sebuah gunung yang jarang didaki, dikenal angker oleh warga sekitar. "Serius kita ke Kembangwatu?" tanya Nara, merapikan peralatan. Wajahnya ragu. "Justru karena jarang didaki, makanya kita ke sana," sahut Bayu, pemimpin regu, dengan nada yakin. "Katanya ada jalur timur yang dilarang dilewati," tambah Wulan pelan. "Larangan itu mitos. Selama kita siap, aman," jawab Bayu santai. Yang lain, Raka, Arin, dan Aldi mengangguk setuju. Logistik lengkap, rute sudah ditentukan, dan mereka berangkat esok pagi menuju Desa Karangpucung, pintu terakhir sebelum gunung. Malam turun, mereka berdoa singkat, lalu pulang satu persatu. Tak ada yang melihat burung hantu yang bertengger diam di dahan depan sekretariat, matanya menatap mereka tajam. Gunung itu tak butuh tamu, tapi mereka sudah diundang. Pagi itu, mereka tiba di Desa Karangpucung setelah menempuh perjalanan hampir 8 jam dari kota. Desa kecil itu sunyi, dikelilingi kabut tipis dan hutan lebat di kejauhan. Seorang pria tua duduk di depan warung kecil, memandangi mereka saat turun dari mobil sewaan. "Anak-anak mau naik gunung, ya?" tanyanya, suaranya serak namun jelas. "Iya, Pak, mau ke Kembangwatu. Lewat jalur timur," jawab Bayu sambil tersenyum ramah. Pria tua itu langsung diam. Matanya menatap Bayu lama, lalu berkata pelan, "Kalau kalian nekat lewat timur, jangan bawa apapun turun. Jangan ambil batu, daun, apalagi yang putih-putih. Jangan usik yang bukan milik kalian." Nara menelan ludah. Arin berbisik ke Wulan, "Ini kayak adegan film horor." Bayu hanya mengangguk singkat. "Terima kasih, Pak." Mereka lanjut berjalan menuju pos perizinan kecil. Petugasnya hanya mencatat nama tanpa banyak bicara. Seolah sudah biasa melepaskan pendaki ke arah yang sama, dan tak selalu melihat mereka kembali. Di batas desa, sebuah papan kayu tua tertancap miring. Tulisan pudar terbaca samar, "Jalur timur bukan jalur pendaki." Bayu menepuk bahu Raka. "Kita bukan pendaki biasa." Kabut mulai turun saat mereka melangkah ke hutan. Dan sejak saat itu, tak satu pun suara burung terdengar. Langkah mereka menembus semak jalur timur. Jalur kecil itu ditutup ilalang tinggi dan pohon tumbang, tanda sudah lama tak dilewati. Namun bagi Bayu, itulah tantangan sesungguhnya. "Ini dia, jalur petualang sejati," gumamnya bangga. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Mereka melewati sungai dangkal, akar-akar besar, dan pohon yang menjulang rapat. Namun suasananya berbeda. Terlalu sepi, bahkan angin pun terasa enggan lewat. Di tengah hutan, Bayu berhenti. Sebuah batu kecil berwarna putih terang tergeletak di antara akar. Ukurannya seperti telur, halus dan mengkilap, seolah bersinar di bawah naungan daun. Ini keren," ucap Bayu, mengambilnya dan memasukkan ke saku. Yang lain tak terlalu peduli, kecuali Arin. "Jangan asal ambil, Bey," ucap Arin pelan. "Ingat kata kakek warung tadi." Bayu hanya tertawa pendek, "Cuma batu, bukan tengkorak." Hari mulai sore saat mereka sampai di area lapang untuk mendirikan tenda. Udara dingin turun lebih cepat dari perkiraan. Sinar matahari terhalang kabut yang makin tebal. Saat malam tiba, mereka berkumpul di depan api unggun. Obrolan menghangatkan suasana, tapi satu hal mereka sadari kemudian, tak ada suara jangkrik, tak ada suara hutan. Hanya sunyi yang mencekam. Di kejauhan, suara ranting patah terdengar. Sekali, lalu senyap. Aldi berdiri dan menyorot senter ke arah semak. Kosong. Tapi matanya tiba-tiba membelalak. "Ada, yang putih, barusan lewat." Malam semakin larut, kabut turun pekat, dan suhu menusuk tulang.
Api unggun mengecil, menyisakan nyala merah. Samar. Aldi masih memegang senter, matanya tak lepas dari arah semak tempat ia melihat sesuatu tadi. Aku beneran lihat, seperti kain putih panjang lewat cepat, bisiknya. Burung hantu kali, sahut Raka, mencoba terdengar santai, meski suaranya bergetar. Tiba-tiba, tenda Arin robek sendiri dari dalam. Suara sobekan kain memecah sunyi, membuat semua sontak berdiri. Arin menjerit. Kakiku panas, seperti dicakar. Teriaknya. Saat diperiksa, di betisnya ada 3 garis merah panjang, belum berdarah tapi seperti baru digores benda tajam. Tidak ada benda di dalam tenda. Tidak ada hewan. Ini bukan goresan biasa, gumam Wulan, menatap luka itu dengan ngeri. Tak lama kemudian, dari dalam hutan, terdengar suara, pelan, tapi jelas. Tangisan perempuan, serak, terisak, lalu menghilang. Semua membeku, tak ada yang bicara. Bahkan Bayu pun kini tampak tegang. Udah, kita tidur aja. Besok lanjut naik, ucap Bayu singkat. Malam itu tak ada yang benar-benar bisa tidur. Sementara di luar, kabut bergerak seolah mengintai dari segala arah. Pagi datang tanpa cahaya terang. Matahari seolah enggan muncul di langit Gunung Kembang Watu. Kabut masih menggantung tebal, dan udara lebih dingin dari seharusnya. Mereka bersiap melanjutkan pendakian. Namun saat Bayu membuka GPS dan kompas, wajahnya berubah. Kompas muter terus, gumamnya. GPS ngaco. Titik kita malah geser ke barat sendiri. Bisa jadi medan magnetnya kuat, ujar Wulan, mencoba masuk akal. Mereka tetap berjalan, mengikuti arah yang menurut Bayu intuitif. Tapi 2 jam kemudian, mereka menyadari sesuatu. Tunggu, kita balik ke tempat yang sama. Tanya Raka. Matanya menatap batu besar dengan tanda X dari tali rafia yang tadi mereka pasang. Padahal mereka merasa berjalan lurus terus. Bahkan matahari, kalaupun ada, tak bisa dijadikan patokan karena kabut menutupi langit sepenuhnya. Arin mulai panik, nafasnya berat. Kita muter-muter. Tenang, Bayu mencoba menguasai keadaan. Kita istirahat dulu, makan, tenangkan diri. Namun saat Wulan mengecek jam digitalnya, ia mengernyit. Baru jam 10. Aldi melihat jam tangannya. Jamku udah jam 12 lewat. Nara mengangkat HP. Layarnya hitam, baterai penuh, tapi tak bisa dinyalakan. Waktu terasa tidak normal. Terlalu cepat untuk satu, terlalu lambat untuk yang lain. Bahkan suara perut lapar dan kelelahan tubuh tak sesuai dengan waktu yang tercatat. Dan dari jauh, terdengar suara, seperti kaki berlari cepat melewati semak, tapi tak ada satupun sosok yang terlihat. Bayu merogoh saku, memegang batu putih itu. Hangat, seperti denyut nadi. Malam kembali turun, lebih cepat dari hari sebelumnya. Mereka mendirikan tenda tanpa banyak bicara. Kelelahan bercampur cemas. Semua mulai merasa bahwa gunung ini menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat tengah malam, Arin menggigil di dalam tenda. Nara yang tidur bersamanya terbangun dan melihat tubuh Arin mengejang. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Arin, bisik Nara panik. Tiba-tiba, Arin bicara dengan suara parau yang bukan miliknya. Batu itu, milik kami. Kembalikan, atau kalian akan hilang satu persatu. Nara menjerit, yang lain segera masuk ke tenda. Arin mendadak pingsan. Bayu terlihat pucat, tangannya bergetar saat meraba batu putih yang kini terasa dingin membeku. Ia ingin melemparkannya, tapi entah kenapa, jari-jarinya tak mau melepaskan. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, Wulan berteriak dari luar. Senterku, lihat itu. Di tepi kabut, berdiri sosok wanita berjubah putih panjang. Tubuhnya tak menyentuh tanah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dia diam, tak bergerak, tapi menghadap tepat ke arah mereka. Aldi menyorotkan senter ke arahnya, tapi cahayanya seolah diserap kabut. Saat senter diturunkan, wanita itu lebih dekat. Tak ada suara,
Tak ada angin, hanya napas mereka sendiri yang saling terdengar. Panik, bingung, tak percaya. Lalu tiba-tiba, wanita itu menghilang seketika. Seolah larut bersama kabut. Arin tersadar. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Dia ada di dalam mimpiku, di dalam kepalaku. Malam itu, tak ada yang tidur. Dan untuk pertama kalinya, Bayu mengaku, kita harus turun. Ini salah besar. Pagi datang tanpa perubahan, kabut tetap menggantung, udara makin dingin, dan suara hutan tetap sunyi seperti mati. Mereka segera berkemas, memutuskan turun lewat jalur yang sama. Namun, jalur itu tak ada. Pohon-pohon tampak berbeda. Batu penanda yang mereka pasang menghilang. Jalur datar berubah jadi lereng licin, penuh lumut dan akar menjulur. Kita jalan muter semalaman. Nggak mungkin, desis Raka. Mereka memutuskan berjalan menurun ke arah manapun yang tampak lebih terbuka. 1 jam kemudian, Wulan yang jalan paling depan berhenti. Petik 2 titik. Aldi mana? Tanyanya. Mereka saling memandang. Aldi, yang tadi ada di belakang Nara, hilang tanpa suara. Tasnya masih utuh di punggung Nara. Namun tak ada langkah, tak ada jeritan, seolah menguap dari barisan. Bayu teriak memanggil, suaranya menggema kosong. 5 menit kemudian, mereka menemukan sesuatu, jejak kaki tunggal mengarah ke jurang, lalu terhenti di ujung tebing. Tak ada bekas terpeleset, tak ada tanda panik, hanya hilang. Nara mulai menangis. Raka pucat. Dia diambil, seperti Arin tadi malam, gumam Wulan. Bayu mencoba tetap tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Batu putih di sakunya kini terasa berdenyut cepat, seperti jantung ketakutan. Mereka mempercepat langkah, tapi kabut makin padat, dan dari balik pohon, terdengar bisikan. 1, tinggal 4. Raka menoleh cepat. Kalian dengar tadi? Itu suara. Tak ada jawaban. Karena saat ia menoleh ke belakang, Nara pun sudah tak ada. Tersisa 3, Bayu, Wulan, dan Raka. Nafas mereka tak beraturan. Ketakutan mulai merobek logika. 2 teman hilang tanpa jejak, dan waktu terasa tak berjalan normal. Mereka terus bergerak, asal menjauh dari tempat terakhir. Tapi 1 jam kemudian, Wulan berhenti. Ini pohon yang sama. Ada bekas ikatanku, ujarnya sambil menunjuk seutas tali rafia kusut di batang pohon besar. Gak mungkin, kita jalan ke arah yang beda barusan, kata Bayu, menolak kenyataan. Namun semua tanda menunjukkan hal yang sama, mereka terjebak di lingkaran. Hutan ini memutar mereka kembali ke titik awal, seperti permainan yang dikendalikan entitas tak terlihat. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara radio berderak. Kepada seluruh pendaki, segera evakuasi. Gunung Kembang Watu, segera evakuasi. Mereka terpaku. Suara itu datang dari HT di tas Bayu, padahal perangkat itu sudah mati sejak kemarin. Ini siaran darurat, tapi dari tahun berapa? Bisik Raka. Lalu suara itu berulang, ulang, dan ulang, seolah direkam dan diputar terus-menerus. Wulan mulai gemetar. Kita gak pulang dari sini. Bayu berdiri, matanya merah. Kita bisa keluar, kita harus. Langkahnya terhenti, karena di depannya, dirinya sendiri berdiri. Sosok yang mirip Bayu, pakaian sama, luka di tangan sama, berdiri diam di balik kabut. Petik 2 titik. Itu aku, ucapnya lemas. Sosok itu perlahan tersenyum, lalu kabut menelannya. Kita bukan lagi di tempat nyata, bisik Wulan. Ini bukan hutan, ini perangkap. Ketiga sahabat itu terperangah saat menemukan sebuah tempat tersembunyi di balik semak tebal. Sebuah altar kuno terbuat dari batu besar, dihiasi kain putih yang sudah lapuk dan bekas-bekas sesajen. Di sekitar altar, batu-batu putih berserakan, sama seperti yang diambil Bayu. Wulan dengan suara bergetar berkata, ini tempat pemujaan. Bayu menatap batu putih di tangannya,
kini terasa berat dan dingin. Mungkin batu ini bukan sekadar batu. Raka mengangguk, kakek di desa bilang, jangan ambil yang putih-putih. Ini mungkin sesajen yang pernah mereka taruh untuk menjaga hutan. Bayu teringat cerita yang disampaikan warga. Gunung Kembangwatu dulu dihuni roh penjaga hutan yang marah jika ada yang mengganggu keseimbangan. Sesajen itu sebagai perjanjian agar mereka tidak mengganggu manusia. Kalau kita ambil batu ini, kita melanggar perjanjian itu, ucap Wulan. Makanya mereka marah, tambah Raka, suaranya parah. Bayu merasa sesak. Batu itu kini berdenyut, seperti jantung yang berdetak kencang, menyatu dengan ketakutan mereka. Kalau mau keluar dari sini, batu ini harus dikembalikan, sebelum semuanya terlambat, kata Bayu. Namun saat mereka mencoba meletakkan batu itu kembali, terdengar bisikan dari kegelapan. Sudah terlanjur, kalian harus bayar. Kabut bergerak makin tebal, menelan suara mereka. Dan dari dalam kegelapan, tangan-tangan putih muncul perlahan. Kabut tebal menyelimuti altar. Tangan-tangan putih yang muncul dari kegelapan mulai mencengkeram mereka, dingin dan kuat. Bayu, Wulan, dan Raka berjuang melepaskan diri, tapi kekuatan itu bukan lawan biasa. Bayu berbisik, kita harus memilih satu yang jadi tumbal. Kalau tidak, kita tidak akan keluar hidup-hidup. Wulan menatap tajam, tumbal. Apa maksudnya? Raka gemetar, dulu kakek bilang, sesajen itu sebagai pengganti nyawa untuk menenangkan roh penjaga. Kalau tidak ada yang menggantikan, roh itu terus mengincar. Ketegangan memuncak, mereka saling menatap, hati dilematis antara bertahan hidup dan kehilangan teman. Tiba-tiba, Arin muncul dari balik kabut. Namun matanya kosong, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Batu itu harus kembali ke tempatnya, suara Arin datar, tak seperti dirinya. Bayu mengambil batu putih dari sakunya, lalu berlari menuju altar. Ia meletakkan batu itu perlahan, berdoa dalam hati. Kabut mulai surut, tangan-tangan putih menghilang. Namun Arin tetap berdiri membeku. Arin, teriak Wulan, tapi sosok itu hanya menatap kosong. Ketiga sahabat itu berlari turun gunung, meninggalkan Arin dan misteri yang tak terjawab. Setibanya di desa, hanya Bayu yang bisa bicara. Matanya kosong, hatinya berat. Ia tahu, rahasia Gunung Kembangwatu akan terus menghantui. Dan mereka tidak pernah benar-benar kembali. Bayu terbangun di sebuah ranjang rumah sakit, tubuhnya lemah dan pikirannya berantakan. Dokter mengatakan ia ditemukan oleh warga desa dalam kondisi bingung dan hampir dehidrasi. Namun, sejak kembali, malamnya tak pernah tenang. Di kamarnya, Bayu sering melihat bayangan sosok wanita putih berdiri di pojok gelap, menatapnya dengan mata kosong. Suara tangisan dan bisikan terus mengusiknya, bahkan saat siang datang. Ini bukan hanya mimpi, gumam Bayu pada dirinya sendiri. Roh itu masih mencari sesuatu, atau seseorang. Ia menyadari batu putih yang dulu dibawanya masih tersembunyi di dalam saku jaketnya, meski ia yakin telah membuangnya saat di gunung. Bayu mulai menggali lebih dalam cerita tentang Gunung Kembangwatu. Ia menemui tetua desa dan penjaga hutan yang lebih tahu soal legenda sesajen dan kutukan batu putih. Tugasmu belum selesai, nak, kata tetua dengan suara berat. Roh-roh itu belum tenang. Mereka butuh bantuanmu. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan tanggung jawab, Bayu bertekad mencari cara untuk menyelesaikan semua ini, agar temannya yang hilang dan dirinya sendiri bisa benar-benar bebas. Bayu meninggalkan rumah sakit dengan restu keluarga dan membawa sedikit bekal. Tujuannya jelas, menemui tetua desa yang lebih tua lagi, yang konon tahu lebih banyak tentang sejarah dan misteri Gunung Kembangwatu. Desa itu tampak sunyi saat Bayu tiba. Rumah-rumah kayu tua berjajar rapi, tapi tak ada seorang pun terlihat di jalan. Bayu berjalan pelan ke rumah paling ujung, di mana seorang pria tua berjubah lusuh duduk di depan perapian. Sudah lama kami menunggu kedatanganmu, kata pria tua itu tanpa basa-basi.
Bayu menjelaskan semua yang dialaminya, teror di gunung, hilangnya teman, dan hantuan yang masih mengikutinya. Pria tua itu mengangguk pelan. Batu putih yang kau bawa adalah pecahan dari mata sang penjaga, ujarnya. Sebuah batu sakti yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Batu itu pernah dihancurkan ratusan tahun lalu, namun pecahannya tersebar di gunung dan sekitarnya. Jika pecahan itu diambil tanpa ritual yang tepat, maka roh penjaga akan marah dan mengutuk siapapun yang mengambilnya. Bayu menggenggam batu kecil yang tersembunyi di sakunya tanpa sadar. Kamu harus mengembalikan semua pecahan batu dan melakukan ritual pemulihan sebelum kutukan itu semakin dalam. Tetua itu memberikan sebuah gulungan kuno, penuh dengan mantra dan petunjuk untuk ritual tersebut. Bayu menghela napas dalam, menyadari perjuangannya belum berakhir. Bayu mulai petualangan baru, mencari pecahan batu putih yang tersebar di berbagai lokasi di sekitar Gunung Kembangwatu dan desa sekitarnya. Setiap pecahan harus ditemukan dan dikembalikan ke altar pemujaan. Namun, pencarian ini bukan tanpa risiko. Bayu sering diganggu oleh sosok wanita putih dan bayangan-bayangan gelap yang mencoba menghalangi langkahnya. Setiap malam, mimpi buruknya semakin nyata, bahkan ketika ia terjaga. Bersama beberapa warga yang percaya, Bayu menelusuri hutan, sungai, dan gua-gua kecil, mengikuti petunjuk dari gulungan kuno. Saat menemukan pecahan pertama di sebuah gua tersembunyi, udara seketika berubah dingin. Bayu merasakan kehadiran yang mengawasi, dan suara bisikan yang mendesak, kembalikan, sebelum terlambat. Setiap pecahan membawa beban emosional dan fisik. Namun Bayu yakin, inilah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kutukan yang membelenggunya. Setelah hari penuh mencari pecahan batu, Bayu pulang dengan tubuh letih namun pikiran tak tenang. Malam datang, tapi tidur tak membawa damai. Malah sebaliknya. Di dalam mimpinya, Bayu kembali berada di tengah hutan Gunung Kembangwatu, kabut menyelimuti. Sosok wanita putih muncul lagi, kali ini dengan wajah yang samar tapi penuh kesedihan. Kenapa kau bawa batu itu? Suara hantu itu lirih namun menusuk hati. Bayu berusaha menjawab, aku ingin mengakhiri semuanya. Aku ingin mereka bebas. Wanita putih menatap lama, lalu membentak, kau membawa kehancuran. Bayu terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Suara tangisan samar terdengar dari sudut kamar. Hari demi hari, mimpi itu semakin nyata, membuat Bayu nyaris kehilangan akal sehat. Ia mulai mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang bukan. Namun ia tahu satu hal, ia harus segera menyelesaikan ritual sebelum kehilangan semuanya. Di tengah malam yang sunyi, Bayu duduk termenung di depan altar kecil yang dibuat di rumahnya. Ia memegang gulungan mantra sambil menyiapkan persembahan sederhana. Tiba-tiba, kabut tipis muncul dari sudut ruangan. Dari kabut itu, perlahan muncul sosok-sosok samar, teman-temannya yang hilang, Arin, Aldi, Nara, dan Wulan. Wajah mereka pucat, mata kosong, namun mereka masih ada di sana. Bayu, suara mereka bergema lembut tapi penuh penyesalan. Kami terperangkap di antara dua dunia. Tak bisa pergi karena kutukan itu, kata Arin. Bayu merasa hati teriris. Aku akan berusaha membebaskan kalian. Mereka memberikan petunjuk terakhir tentang pecahan batu yang belum ditemukan dan memperingatkan bahaya besar yang menghadang. Kamu harus cepat, waktu semakin sempit. Jika gagal, kami akan hilang selamanya, bisik Wulan sebelum sosok mereka menghilang perlahan. Bayu tahu perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk jiwa teman-temannya yang terjebak. Bayu kembali ke Gunung Kembangwatu, membawa gulungan mantra dan pecahan batu pertama yang telah ditemukan. Di bawah remang cahaya bulan, ia berdiri di depan altar tua yang dipenuhi bekas kain putih dan batu-batu kecil. Dengan suara mantap, Bayu mulai membaca mantra sesuai petunjuk. Angin dingin berhembus kencang, kabut bergulung-gulung di sekitarnya. Suara-suara bisikan gaib terdengar semakin keras. Tiba-tiba,
batu putih di tangannya berkilau terang, melepaskan energi yang membuat bulu kuduk meremang. Bayu merasakan kehadiran roh-roh penjaga yang mengawasi. Namun, tak lama setelah ritual selesai, terdengar jeritan mengerikan dari balik pepohonan. Sosok wanita putih muncul lagi, lebih jelas dan mengerikan dari sebelumnya. Bayu tahu, ini baru permulaan. Masih banyak pecahan yang harus dikembalikan, dan ujian yang lebih berat menanti. Setelah ritual pertama, suasana di sekitar Gunung Kembangwatu semakin mencekam. Bayu merasakan kekuatan gaib yang tidak hanya menjaga, tapi juga menguji kesungguhan dan nyawanya. Malam itu, ia berkemah di dekat sungai kecil, berharap bisa melanjutkan pencarian pecahan batu berikutnya keesokan hari. Namun, saat tidur, ia terbangun oleh suara gaduh dari hutan. Kabut menebal dan sosok-sosok bayangan gelap berkeliling tenda, menatapnya dengan mata merah menyala. Bayu mencoba bertahan, mengucapkan mantra perlindungan, tapi kekuatan itu semakin kuat. Sosok wanita putih muncul, membawa aura dingin yang menusuk ke tulang. Kembalikan yang terambil, bisiknya, suaranya seperti angin kematian. Bayu tahu ini bukan hanya soal batu, tapi juga pengorbanan dan keberanian. Ia harus bertahan, atau kehilangan segalanya. Bayu berlari menembus kabut tebal yang menutup seluruh hutan Gunung Kembangwatu. Di belakangnya, suara langkah berat dan jeritan hantu wanita putih menggema. Setiap kali ia menoleh, bayangan putih itu makin mendekat, tak terlihat jelas tapi terasa begitu dekat, membekukan darah di pembuluhnya. Dengan napas tersengal, Bayu menembus akar-akar dan semak berduri. Ia mengingat petunjuk mantra terakhir yang bisa mengusir makhluk itu sementara waktu. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi. Dengan sisa tenaga, Bayu berlari masuk dan menutup mulut gua dengan batu besar. Suara teriakan kesal dan bisikan mengerikan terdengar dari luar, tapi di dalam gua, Bayu berdoa agar ritual berikutnya dapat segera selesai. Ia sadar, waktu semakin menipis. Jika gagal, kengerian ini tidak akan pernah berakhir. Di kedalaman gua, Bayu terkejut ketika sosok besar dan bercahaya muncul dari bayang-bayang. Seorang pria tua dengan jubah hijau dan mahkota daun berdiri dengan wibawa yang menenangkan namun kuat. "Akhirnya kau datang, Bayu," suara pria itu dalam dan tegas. "Siapa kau?" tanya Bayu, masih terengah. "Aku penjaga hutan Kembangwatu, roh pelindung yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib." Penjaga itu menjelaskan bahwa kutukan yang menimpa Bayu dan teman-temannya adalah akibat pelanggaran besar pada adat dan keseimbangan alam. "Untuk membebaskan mereka dan dirimu, kau harus menyelesaikan ritual lengkap dan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga." Bayu merasa beban berat di dadanya, tapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu, pengorbanan itu mungkin satu-satunya jalan. Bayu berdiri di altar kuno bersama penjaga hutan, mengangkat pecahan batu putih yang terakhir. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara roh yang menunggu keadilan. "Pengorbanan adalah harga dari keseimbangan," ucap penjaga hutan dengan suara berat. Bayu menutup mata dan merasakan energi kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia sadar, untuk menyelamatkan teman-temannya dan menutup kutukan, dirinya harus menjadi tumbal terakhir. Dengan ikhlas, Bayu melepaskan dirinya ke dalam ritual, membiarkan energi alam menyatu dengannya. Saat fajar merekah, kabut di Gunung Kembangwatu menghilang. Roh teman-temannya muncul, bebas dan tersenyum damai sebelum perlahan menghilang ke alam lain. Desa kembali tenang. Bayu tak pernah kembali ke dunia nyata. Tapi pengorbanannya memastikan Gunung Kembangwatu tetap terlindungi. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.